Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn dari kelompok 3 keperawatan jiwa hendak menyampaikan sebuah video pembelajaran mengenai dampak psikologis PHK. Terkait kondisi saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan perampingan karyawan-karyawannya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap psikologis terhadap individu atau seseorang tersebut. Dalam video pembelajaran ini, kami menceritakan dari tahap proses kehilangan, yaitu denial atau penolakan dari masalah tersebut, kemudian marah atau angry, kemudian bergeming, dan dilanjutkan dengan tahap depression, dan yang terakhir adalah tahap penerimaan atau acceptance. Sebelum kita menyaksikan video dalam cerita ini, izinkan saya untuk menyampaikan atau memperkenalkan tokoh dalam cerita ini. Selamat menyaksikan. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Yanuar, lagi di mana sekarang? Iya, saya lagi di kosan, Pak. Oh, di kos ya? Ya, sebaiknya memang kamu sekarang lebih banyak waktunya di kos saja ya. Iya, kan saya lagi WFH, Pak. Bukan karena WFH. Jadi gini, di musim pandemi COVID-19 ini, di kantor kami sudah melakukan rapat terkait manajemen di kantor. Karena adanya wabah ini kan kita di kantor harus melakukan penghematan, sehingga perlu melakukan adanya stabilisasi supaya kantor tetap dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan. Jadi di sini maksudnya telepon Mas Januar karena Mas Januar sendiri termasuk orang yang masuk dalam daftar PHK dari kantor. Memang kebijakan ini sudah final, sudah dirapatkan dari semua jajaran direksi yang ada di kantor. Saya juga sebagai pimpinan sudah memutuskan bahwa langkah ini adalah langkah yang terbaik demi kelangsungan perusahaan ke depannya. Mungkin untuk pengurusan administrasinya nanti Mas Januar bisa mendatangi kantor sebagai HRD untuk mengurus administrasi dan keperluan lainnya sesuai jadwal yang sudah ditetapkan ya Mas Januar ya. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada Mas Januar ya. Selamat siang. Hal ini, Pak Yanuar memasuki tahap pertama dari proses kehilangan, yaitu denial atau melakukan penolakan. Tiba-tiba ada telepon masuk dari ibunya yang hendak meminta kiriman uang sebagai biaya kuliah untuk adiknya. Pak Yanuar semakin galau dengan kondisi saat ini. Ya, halo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Nak, kamu kapan kirim uangnya toh? Ya, besok ya, Bu. Ini saya baru di PHK, Bu. Walah, gimana adikmu tuh mau bayar sekolah? Ini mahal, semuanya naik, barang-barang semuanya naik harganya. Ada corona, semuanya jadi langka. Besok dikirim uangnya ya. Iya, insya Allah besok ya, Bu. Kirim uangnya. Oh ya, udah. Ibu mau lanjutin ini beres-beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yanuar semakin sedih Kamu di karena dalam tidak kan? bisa membiayai adiknya, membayar kos, dan juga tidak Jangan bisa pura-pura tidur mengirim deh, saya uang tahu kamu bulanan di dalam. kepada istrinya. Ingat ya, sekarang udah tanggal 3 Pak dan kamu harus Yanuar bayar kosan. berlanjut dengan kemarahan, sering marah-marah hingga dapat mencederai dirinya sendiri atau orang lain. Bahkan Pak Yanuar berpikir untuk bunuh diri. Hal ini Pak Yanuar memasuki tahap kehilangan kedua, yaitu anger atau marah.
Rasa marah kadang diarahkan pada orang yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami seseorang. Seseorang dengan rasa sakit rentan terpicu emosi untuk melampiaskan rasa sakitnya lewat kemarahan. Pak Yanuar yang sedang marah-marah tiba-tiba mendapat telepon dari istrinya yang juga seorang perawat. Pak Yanuar tidak mau mengangkat telepon dari istrinya. Kenapa sih dari tadi nggak diangkat-angkat telepon aku? Kok nggak diangkat-angkat sih? Pak Yanuar masih termenung. Setelah kemarahan mulai pudar, timbul perasaan bersalah diiringi dengan pikiran, kalau saja saya tidak dipecat, kalau saja istriku di sini, dan kalau saja Tuhan tidak memberiku cobaan seperti ini. Hal ini, Pak Yanuar memasuki tahap kehilangan ketiga, yaitu penawaran atau bergaining. Pak Yanuar menceritakan semua masalahnya. Istrinya yang juga seorang perawat segera memberikan support, motivasi, dan memberikan masukan bagaimana teknik merelaksasikan pikirannya, dan juga istrinya memberikan gambaran untuk solusi yang harus dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan baru, yaitu dengan menjadi reseller. Pak Yanuar sangat senang dan bisa menerima masukan yang diberikan istrinya. Hal ini Pak Yanuar memasuki tahap kehilangan yang keempat, yaitu depression, di mana Pak Yanuar bisa melepas dan menerima seluruh keadaan. Fase ini dapat berkurang dengan afeksi melalui pujian maupun support dari orang terdekat. Setelah mendapatkan masukan dari istrinya, Pak Yanuar menghubungi temannya untuk melakukan kerjasama bisnis dengan usaha barunya. Maaf, lama tidak menghubungi. Terus saya tiba-tiba telepon. Oh iya, nggak apa-apa kok. Nanti saya kirim ya gambar-gambar produknya biar nanti kamu bisa langsung produksi. Nanti juga saya akan kirim beberapa sampelnya. Terima kasih ya. Saya akan segera kirim email CV saya. Oh iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal ini Pak Yanuar memasuki tahap penerimaan atau acceptance, bahwa tahap ini tidak selalu menjadi tahap yang membahagiakan, tetapi seseorang akan merasakan perubahan besar dalam hidupnya dengan berhasil melewati tahap-tahap sebelumnya. Demikian tayangan video dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, mengenai dampak psikologi PHK. Situasi menyedihkan memang tidak dapat dihindari dalam kehidupan, namun dengan kita mengenal 5 tahap proses kehilangan tersebut, kita bisa mengembalikan kondisi adaptif dengan membina hubungan saling percaya dan mendapatkan dukungan dari keluarga dalam menghadapi masalah tersebut.